Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Buat kamu yang nonton secara live video kali ini, saya doakan Anda semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan keberlimpahan, dan kemudian Allah tenangkan hati kalian semuanya, amin ya rabbal alamin. Buat kamu juga yang nonton ulang, ya bisa jadi nonton besoknya atau malamnya nggak secara live, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kamu semuanya. Saya doakan juga hatinya semakin Allah tenangkan dan kemudian dilancarkan semua urusannya, amin ya rabbal alamin. Masalah yang sering kita jumpai adalah hutang. Ya mungkin bisa jadi kebetulan karena memang channel YouTube ini membahas banyak tentang hutang, membahas banyak tentang spiritualitas, bagaimana cara mengatasi perekonomian ataupun hati secara spiritual. Jadi teman-teman yang merasa punya hutang, mampirnya ke channel YouTube ini. Tapi insya Allah sebisa saya akan berikan keilmuannya, saya akan berikan cara-caranya secara spiritual loh ya. Karena kemarin ada yang komen tuh katanya, kalau punya hutang ya dibayar Gus, jangan mikirin uang goib katanya. Saya yakin orang-orang yang komen seperti ini nonton aja enggak buru-buru untuk komen gitu. Tapi nggak apa-apa, saya doakan Anda hidupnya nggak punya hutang ya. Karena apa? Karena Anda ngeledek seperti itu, yang Anda ledek juga orang-orang yang sedang komen yang alhamdulillah ada juga yang hutangnya lunas, ada juga yang minimal bersyukur dengan keilmuannya, ada juga yang hatinya ditenangkan, dan lain-lain. Masih banyak lagi manfaat yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semuanya di channel YouTube ini. Baik, ngomong-ngomong tentang hutang, sebenarnya hutang itu boleh apa enggak sih? Hutang itu boleh selama tidak ada yang dirugikan. Yang Allah larang itu adalah ribanya ya. Tapi zaman sekarang di Indonesia lebih-lebih, apa ada hutang yang tidak ada unsur ribanya? Paling mentok kalau kita pinjam ke saudara, tidak lebih ketika membayar, dan pure benar-benar ditolong, itu pun juga jarang. Pada akhirnya nanti minta lebih. Nah ini yang Allah larang, yang Allah anggap perang ya, yang Allah musuhi adalah ribanya, bukan hutangnya. Kalau hutang itu boleh, misalkan begini nih, misalkan saya sedang butuh modal, kemudian kebetulan orang tua saya memiliki uang yang senilai modal yang saya butuhkan, itu boleh. Kalaupun orang tua mau minjemin, itu boleh, itu sah, nggak jadi masalah itu. Jadi saya mengatakan hutang itu yang tidak boleh adalah ribanya. Riba itu maksudnya gini, garis besarnya aja ya, karena saya bukan orang fikih soalnya. Yang jelas riba itu ketika pinjam meminjam terjadi tetapi ada salah satu yang merasa dirugikan. Lebih-lebih mohon maaf, 1000 maaf, yang punya hutang ke bank, kan pasti bank juga nggak mau tahu kan kamu intinya harus bayar. Perkara permasalahan kamu, bisnis kamu anjlok atau pada akhirnya kamu nggak bisa nyicil, itu juga masalah nantinya, yang pada akhirnya kamu merasa dirugikan. Pun sebenarnya saya tidak menjelek-jelekan bank, itu juga kesalahan kita gitu loh. Kesalahan kita kan sudah komitmen, kita sudah buat perjanjian sama orang, bank menagih haknya. Makanya saya bilang pada dasarnya yang harus dibenahi pertama kali adalah diri kita. Ini ngomong-ngomong tentang hutang ini ya, sekali lagi yang perlu digarisbawahi, hutang itu sebenarnya nggak jadi masalah selama tidak ada unsur riba gitu loh teman-teman ya. Nah sekarang kita masuk pada solusinya. Kan tadi saya mengatakan bahwa ternyata Allah memerangi riba ya. Saya ngomong tentang ribanya dulu nih gitu. Buat teman-teman yang merasa punya hutang tetapi tidak merasa dirugikan oleh si penghutang yang minjemin uang lah istilahnya, nggak jadi masalah. Itu juga yang punya uang juga nggak merasa kamu sakiti, juga nggak jadi masalah. Ini saya bicara tentang ribanya nih, sesuatu yang dimusuhin oleh Allah ya. Allah nggak suka dengan riba, tapi kita malah berteman dengan riba. Dengan kata lain apa? Kita menentang Allah loh, sadar tidak sadar. Nah poin pertama yang ingin saya sampaikan, kalau sudah tahu bahwa Allah tidak suka dengan riba, maka minta maaf, minta ampun sama Allah dengan cara beristighfar. Banyakin istighfar. Tapi di channel YouTube ini saya sering mengatakan istighfar itu harus melibatkan rasa. Jadi ketika beristighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah saya bersalah, saya yang zalim terhadap diri saya sendiri ya Allah. Biasanya saya ajarkan ke teman-teman, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu perbanyak tapi pakai rasa. Kalau kamu membacanya pakai rasa, insya Allah ada penyesalan di sana. Kenapa kok harus menyesal? Ya iya dong, namanya orang berbuat salah, namanya orang juga sudah berdosa ke Allah, harus merasa bersalah, harus merasa timbul penyesalan, maksud saya ya.
lalu minta ampun ke Allah. Tapi tenang, Allah itu maha pemaaf, maha pengampun. Jadi pastilah Allah ampunkan, tetapi dengan konsekuensi satu, berjanji atau bahkan bersumpah kepada Allah untuk tidak mengulangi riba lagi. Nanti secara perlahan Allah akan berikan solusinya. Kenapa? Saya yakin banget kalau kamu menerapkan ya pesan Allah itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Nanti Allah akan cukupkan semuanya. Allah akan cukupkan, tetapi syaratnya juga harus bertakwa dulu ke Allah, berserah diri ke Allah, kemudian banyak minta ampun ke Allah. Ya, bangun malam gitu. Orang kalau misalkan mau solusi pasti bersungguh-sungguh bangun malam, duduklah sebentar, barang setengah jam, 1 jam, kemudian minta ampun sama Allah. Insya Allah Allah akan berikan solusi untuk kamu semuanya. Pun saya pribadi akan mendoakan kamu yang benar-benar serius ingin bertobat kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini karena kita bicara spiritual ya, tetap pada akhirnya yang namanya hutang riba itu kan harus dibayar gitu loh, harus diselesaikan. Nah, saya bicara yang kedua sekarang secara spiritual lagi. Biasanya kita tahu bahwasanya doa yang tidak ada dinding pemisah itu doa orang tua. Coba temui orang tuamu, minta maaf, kemudian minta ampun. Ya, ibu, mama, ayah, bapak, saya minta maaf, minta ampun. Tolong doakan saya. Saya lagi terlilit hutang riba. Tolong mintakan ke Allah, karena doa orang tua itu begitu mustajabnya. Tapi biasanya orang tua ketika dimintai doa dia akan bersungguh-sungguh. Dia akan bersungguh-sungguh. Saya hanya cerita diri saya ya. Ibu saya itu bangun tengah malam. Ibu saya bangun tengah malam, dia buka Qur'annya yang sudah usang bahkan karena dia sangat cinta gitu sama Qur'annya. Dia buka Qur'annya lalu sayanya tidur. Itu sangat-sangat kurang ajar bagi saya. Minimal saya juga bangun, saya juga wiritan, saya juga zikir karena saya minta ampun sama Allah. Kemudian didoakan oleh ibu. Nah, itu yang bisa menjadi percepatan. Ya, minta tolong sama ibumu. Ya, tetapi juga berjanji, Bu, setelah ini saya berjanji saya nggak akan lagi terlibat pada hutang. Lebih-lebih yang riba tuh. Jadi minta doa kepada orang tua. Nih yang sangat-sangat maaf sekali lagi, maaf, 1000 maaf. Biasanya masalah kita datang itu disebabkan 2 hal, syukur dan sedekahnya pasti morat-marit, orang Jawa bilang. Pasti udah kacau balau. Nah, saya pertama menasehati diri saya sendiri. Saya sebenarnya konteksnya tidak mau menasehati teman-teman ya, terkhusus teman-teman yang sedang punya riba di sini. Tapi saya hanya ingin berbagi pengalaman. Jujur ya, yang menurut Anda saya ini baik, kayaknya nggak ada salahnya. Nggak seperti itu juga. Saya juga pernah terlilit hutang riba. Sampai pada akhirnya saya datang ke ibu saya datang ke kakek saya gitu loh, ke makamnya maksudnya. Kemudian saya berdoa, ya Allah, saya minta ke Allah, ya Allah, tolong lunaskan hutang saya. Saya akan bangun ini makam menjadi tampak elok untuk dilihat, kemudian elok juga untuk disiarahi. Saya juga akan bantu sebagian masjid ini, akan saya perbaiki ini masjid. Alhasil saya cerita apa adanya. Alhasil nggak sampai 2 bulan Allah selesaikan semua riba saya. Allah selesaikan. Saya bernadar karena saya yakin, saya ini yakin kepada diri saya sendiri bahwa saya ini konsisten. Saya berani berjanji sama Allah. Dan alhasil saya sudah lakukan nadar saya. Dan semuanya Allah mudahkan. Jadi minta doa kepada orang tua, kemudian nadar. Apa nadarmu? Nadarnya juga jangan kecil gitu loh. Nadarnya disesuaikan dengan apa? Dengan hutangmu. Gimana nggak mau hancur? Kalau kita nggak sedekah, kita tuh sebenarnya sedang ngambil hak orang lain. Walaupun secara mata penglihatan ini itu semua jerih payah kita. Itu semua hasil dari ikhtiar kita. Tetapi ingat, minimal 2,5% itu ada hak orang lain. Dan kita kalau sudah mengeluarkan 2,5% itu juga jangan bangga. Kita masih mengembalikan hak orang lain, bukan sedekah. Menurut saya loh ya, jangan ditabrakin ini dengan hukum fikih. Menurut saya karena akadnya adalah mengembalikan hak orang lain. 2,5% bagi saya belum sedekah. Maka sebenarnya bagi saya adalah minimal 10%. Minimal 10% kalau mau bersedekah. Nanti akan Allah selamatkan. Gimana Gus, saya kan punya hutang, sekarang saya nggak punya uang. Gusnya nyuruh saya sedekah. Saya sedekah apa gitu loh. Gini loh. Bertobat aja dulu sama Allah ya. Kalau kamu sudah bertobat, saya yakin, biar kata dikit-dikit Allah akan berikan rezeki itu. Biasanya Allah ingin nguji kita lagi. Ingat, rezeki yang datang pada kita itu bisa kita sebut sebagai ujian. Ujiannya di mana? Bukan di uangnya, bukan di rezekinya, tetapi ujiannya ada di kita. Kita amanah apa enggak? Lain kali teman-teman. Ini baru mengingetin nih. Kalau dapat rezeki, segera sisihkan agar hatimu enggak berat. Lalu ketika bersedekah, minta sama Allah, ya, minta sama Allah agar Allah selesaikan masalahnya, agar Allah berikan solusi, agar Allah berikan keajaiban. Udah deh, fokus berbuat,
fokus perbaikan diri. Allah lebih tahu apa yang harus Allah kasih kepada kita. Allah lebih tahu. Kalau merasa punya masalah, oke, secara awamnya memang demikian. Tetapi hakikinya masalah itu datangnya dari Allah dan itu milik Allah. Jadi jangan kamu genggam, jangan merasa hidupmu yang paling susah. Kembalikan semua ke Allah. Percaya deh semuanya teman-teman ya. Saya pun tidak pernah terpikir hutang saya akan lunas. Menurut saya angkanya fantastis, saya nggak mau kasih tahu angkanya berapa. Menurut saya angkanya fantastis. Secara logika itu tidak mungkin bisa saya selesaikan dengan waktu yang sangat cepat seperti itu, nggak mungkin. Tetapi ternyata alhasil, nah Allah memberikan apa yang kita mau, Allah mencukupi kita, Allah memberikan keajaiban kepada kita. Itu Allah nggak pernah nuwun sama kita, Allah nggak pernah minta izin sama kita. Jadi Allah ya Allah kasih, ya Allah kasih aja gitu. Jadi saya tidak memikirkan bagian yang seharusnya memang sudah difikirkan oleh Allah. Dengan kata lain, saya melakukan 3 hal: doa, usaha, pasrah. Doa, ikhtiar, action. Saya pasrah, saya kembalikan. Saya percaya satu pesan Allah. Saya percaya satu pesan Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ketika saya menyerahkan semua urusan, saya sudah bertakwa kepada Allah. Saya yakin Allah pasti selesaikan masalah saya. Allah pasti lunaskan masalah saya. Bukan saya yang melunaskan, tapi Allah yang akan melunaskan urusan saya, hutang saya. Lalu saya fokus sajalah, fokus perbaikan diri. Iya, saya merasa bersalah, saya pernah nyakitin orang lain. Kalau perlu dan orangnya ada, saya datangi orangnya untuk minta maaf. Itu yang pertama. Kemudian kalaupun orangnya tidak ada, saya fokus di dalam imajinasi saya hadirkan orangnya, saya minta maaf ya sama kamu kalau saya ada salah. Ya pasti saya ada salah. Dan suatu saat saya berjanji ketika waktu dan tempat yang pas saya akan menemui kamu, saya minta maaf. Begitu loh. Kita nggak tahu dosa kita. Atau jangan-jangan di luar sana ada orang yang sedang melaknat kita. Tapi laknatannya kadang pernah kita sakitin. Ingat, orang yang pernah disakiti, doa orang yang terdolimi itu sangat mustajab. Ya, itu sangat mustajab. Maka wajib kita, kalau kita merasa kita pernah berbuat salah, maka minta maaflah. Terakhir teman-teman, perbanyak sholawat dan perbanyak istighfar. Kemudian banyakin syukur. Ini solusinya ya. Pertama, sholawat jangan putus. Sholawat sajaratun nukut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian banyakin istighfar di tengah malam ya. Setelah itu bonusnya ya, setiap waktu saya ingat kamu. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian banyakin syukur ya, lihat sesuatu yang nikmat yang sudah Allah berikan ke kamu. Gak usah fokus pada sesuatu yang semestinya tidak harus kamu pikirkan, lebih-lebih tentang keburukan. Terima kasih teman-teman, semoga ini bermanfaat. Ini gak tahu saya mau dibilang ini menasehati atau apalah, intinya saya melakukan apa yang saya pesankan kepada kamu, dan alhasil hutang saya lunas. Terima kasih teman-teman. Ini pasti juga akan terjadi ke kamu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Al-Dhaif Ilallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.